Mantan Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Qomas sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada Kamis 8 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menetapkan Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023 hingga 2034. Kasus tersebut berawal dari kebijakan diskresi Yakut tentang pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah pada tahun 2024. KPK menemukan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan 92% untuk jemaah haji reguler guna memangkas antrean panjang, justru dibagi rata 50-50 antara haji reguler dan haji khusus. Kebijakan ini diduga merugikan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat, tetapi tersingkir. Estimasi kerugian negara dalam skandal ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Yakut Holil tercatat aktif menjabat Menteri Agama sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024 di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI periode 2014 hingga 2019. Pada saat masih menjadi anggota DPR RI, Yakut Holil tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 936 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini diketahui dari catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, KPK. Harta terbanyaknya kala itu berasal dari alat transportasi dan mesin senilai 882 juta rupiah. Pada saat awal menjabat menjadi Menteri Agama, harta Yakut Holil Qomas naik menjadi 11,1 miliar rupiah pada laporan 31 Maret 2021. Dengan begitu, harta Yakut naik drastis hingga 10 miliar rupiah. Harta terbanyaknya dalam periode laporan Maret 2021, berasal dari tanah dan bangunan yang Yakut milik, total mencapai 9 rupiah. 3 miliar. Selanjutnya disusula dari harta kendaraan mobil total 1,2 miliar rupiah, kas sebesar 646 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya sebesar 220 juta rupiah. Berikut laporan harta kekayaan Yakut Holil Qomas sebelum menjadi menteri dan sesudah menjadi menteri. Dirangkum dari LHKPK. Baca di deskripsi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut. Gus Yakut diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Gus Yakut sendiri merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan Gus Yakut bukan pengurus PBNU. Karena beliau bukan pengurus PBNU, dan kasus ini juga tidak ada kaitannya dengan PBNU, kata Amin Said Husni, kepada tribunnews.com, Jumat 9 Januari 2026. Meski demikian, PBNU tetap menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Gus Yakut. Amin menegaskan, PBNU mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Kami berharap perkara ini diproses secara seadil-adilnya, cepat, dan transparan, ujarnya. Lebih lanjut, Amin menjelaskan kasus yang menjerat Gus Yakut diduga berkaitan dengan tambahan kuota haji, yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Agama. PBNU tidak terlibat dalam hal tersebut, ucapnya. KPK secara resmi mengumumkan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama RI, Yakut Holil Qomas, YCQ, dan mantan staf khusus Menteri Agama, Isfa Habidal Aziz, IAA, alias Gus Alex. Penetapan status hukum terhadap keduanya dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 telah dilakukan penyidik KPK pada 8 Januari 2025. Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis, 8 Januari 2026, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK. Jakarta Selatan, Jumat 9 Januari 2026. Budi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan alat bukti, KPK memastikan dua nama tersebut harus bertanggung jawab atas sengkarut pembagian kuota haji yang diduga merugikan negara. Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa Confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Yang pertama Saudara Yeceki selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu, ucap Budi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.